Baik, sekarang kita lanjutkan tentang Structural Causal Models. Ya. Jadi SCM ini adalah sebuah cara untuk merepresentasikan sebuah model kausal, gitu ya. Jadi di dalamnya nanti kita akan merepresentasikan variabel-variabel apa saja, kemudian bagaimana hubungan antara variabel tersebut. Jadi ini nanti secara teknis ini adalah kumpulan dari secara teknis ya, itu himpunan. Kemudian juga nanti fungsi matematika. Gitu. Oke, ya. Sekarang kita lihat definisi yang agak formalnya dulu. Ya, SCM ini terdiri dari dua jenis set variabel, dua jenis himpunan variabel. Jadi ada himpunan U, ya. Ini ada himpunan V. Kemudian ada juga himpunan fungsi. Jadi ada kumpulan variabel U, kumpulan variabel V. Ini nama himpunan ya. Jadi nanti U ini ada punya beberapa variabel, V ini punya beberapa variabel, dan juga nanti F ini adalah punya kumpulan fungsi-fungsi. Fungsi apa ini? Fungsi itu kan mapping ya, assign ya. Dia mengassign nilai untuk setiap variabel yang ada di V berdasarkan nilai variabel-variabel yang lain. Ya. Oke. Nah, nanti sebelum kita lihat, nanti kita akan lihat contohnya ya. Sebelum itu, kita akan menyambungkan dengan konteks causation ya, hubungan kausal. Jadi sebuah variabel x ya, itu dikatakan sebagai direct cause ya, sebagai penyebab yang langsung dari variabel y. Jadi di sini adalah x menyebabkan y ya, ini disebut direct cause jika x ini ada atau menjadi bagian dari fungsi ya, sebut saja fungsi f ya, yang mengassign nilai y gitu. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa umpamanya nanti y sama dengan f dari x. Nah, kita kira gitu. Ya, hasil nilai y ini bergantung terhadap sebuah fungsi f. Nah, x itu menjadi bagian dari inputnya. Nah, selanjutnya x itu dikatakan menjadi cause dari y, ya, sebab dari y jika dia itu jika dia adalah direct cause dari y ataupun ya any cause of y. Maksudnya apa any cause of y? Jadi kalau kita bayangkan, kalau direct cause itu kan berarti kalau dalam konteks graf tadi x langsung menyebabkan y. Kalau any cause itu bisa melewati yang lain melalui jalur x melalui a baru menyebabkan y. Nah, ini contoh any cause ya. Jadi bisa lewat sebuah jalur. Oke. Nah, sekarang kita coba detailkan. Tadi disebut ada dua jenis set variabel, dua jenis himpunan variabel, U dan V. U, variabel-variabel yang ada di dalam set U atau himpunan U itu disebut exogenous variable. Exogenous variable ya. Variabel-variabel exogenous. Jadi dia itu sebenarnya di luar dari model, eksternal to modelnya. Jadi kita nanti untuk khusus variabel U itu tidak terlalu tidak terlalu tertarik atau bahasanya tidak memilih untuk mendetailkan atau explain bagaimana variabel-variabel tersebut disebabkan. Ya, gitu. Kemudian ada variabel-variabel di himpunan V itu disebut endogenous variables. Ya. Jadi setiap variabel endogenous ini itu adalah descendant tadi konsep yang dibahas di video sebelum ini. Dia adalah descendant dari at least satu exogenous variable. Jadi dia descendant dari at least satu exogenous. Jadi bisa lebih dari satu exogenous. Dia keturunan ya. Keturunan lebih dari satu exogenous. Bisa seperti itu atau at least minimal satu.
Oke, ini sebuah contoh. Umpamanya kita sedang meneliti pasien-pasien yang memiliki asma dan kita tertarik terhadap hubungan kausal antara treatment. Contohnya variabel X ini adalah jenis treatment yang digunakan oleh pasien tersebut, kan berbeda-beda ya. Kemudian ada juga ini Y ini adalah fungsi paru-parunya ya. Dan Z di sini adalah polusi udara. Kita ingin tertarik hubungan kausal antara 3 variabel X, Y, dan Z. Oke. Nah di sini X dan Y itu adalah endogenous variable dan Z itu contoh exogenous variable. Jadi kita assume nanti bahwa polusi udara itu adalah faktor eksternal dan tidak bisa disebabkan ya, oleh variabel X dan Y. Ya kan? Jadi polusi udara di sini tidak disebabkan oleh treatment pasien tersebut dalam mengobati asmanya atau fungsi paru-paru, yaitu sudah faktor eksternal gitu ya, faktor cuaca dan di luar model ini gitu, yang menyebabkan air pollution tersebut. Oke, sekarang kita sambungkan SCM itu dengan graphical causal model, ya, atau kita sebut graph. Ini nanti yang kita pelajari tadi, mathematical graph tadi. Ya. Oke, sekarang kita coba hubungkan. Jadi nanti graf yang akan kita gunakan itu terdiri dari node yang merepresentasikan variabel di U dan variabel di V. Dan H-nya itu merepresentasikan fungsi di F. Ingat ya, SCM tadi ada 3 komponen, ada U, ada V, ada F. Ya, variabel exogenous, ada variabel endogenous, dan kumpulan fungsi F yang merepresentasikan hubungan antar variabel di V. Nah, begitu juga ketika kita menghubungkan SCM ke graf ke causal model itu, nanti graphical causal model, itu nanti node-nya itu atau vertices tadi ya, itu akan merepresentasikan variabel di U dan V, dan H-nya merepresentasikan fungsi atau hubungan antar variabel tadi yang direpresentasikan lewat fungsi-fungsi F. Oke. Jadi ini bahasa yang agak formal. Jadi sebuah graphical model atau nanti causal model G untuk atau yang terasosiasi dengan sebuah SCM, structural causal model. M ya. Jadi ini grafikalnya G, SCM-nya dikasih nama M. Nah, G ini terdiri dari ya, satu node untuk setiap variabel di M. Nah, ini sebuah statement yang untuk mempertegas gitu ya, bahwa artinya satu node ini terasosiasi dengan satu variabel di M. Ya, tidak ada overlap gitu. Oke. Nah, sekarang jika di SCM M tadi, ini nama SCM-nya, ada fungsi umpamanya F, ya, ini FY, jadi F untuk variabel Y. Jika FY ini mengandung X, umpamanya nanti kita tulis begini, dia, maaf saya pakai ini aja, umpamanya FY sama dengan X tambah sebuah nilai gitu ya. Nah ini di dalamnya kita lihat, oh FY itu mengandung X nih, tuh. Maka Y ini depends, tergantung nilainya tergantung pada X. Jadi nilai Y kita bisa lihat di sini itu tergantung pada X ya, plus atau nanti kali sesuatu di sini. Oke. Nah, dalam konteks graf itu dalam konteks M ya, dalam konteks graf di G itu, maka nanti akan ada directed edge dari X menuju
Y. Ya. X menuju Y. Kalau kita tulis fungsinya tadi yang di atas ini yang ada di graf nanti. Gitu ya. Ya. Nah, kebanyakan ya secara umum yang kita bahas yang akan kita bahas itu adalah graphical causal model yang bentuknya adalah DAG. Apa itu DAG? Directed Acyclic Graph. Tadi masih ingat ya, directed graph itu apa? Graph yang edge-nya itu directed, ya, ada arahnya, ada panahnya, direpresentasikan dengan panah. Kemudian acyclic artinya nanti tidak ada jalur, tidak ada jalur yang mulai dari sebuah node dan menuju dirinya sendiri, menuju node yang awal yang menjadi start tadi. Ya. Jadi tidak ada loop, tidak ada yang berbalik, tidak ada cycle, ya, tidak ada perputaran. Oke, kita akan menggunakan DAG. Ya. Oke, ini sekarang sebuah statement yang lebih formal. Ketika kita mengasosiasikan SCM ke dalam graphical causal model, maka kita bisa memberikan graphical causal model tersebut, ya, definisi-definisi causation, ya. Jadi kita bisa menginterpretasikan secara kausal, gitu maksudnya. Oke, jadi ini atau saya refresh ya, ini bahasanya mungkin lebih tepat seperti ini. Ketika kita mengasosiasikan SCM ke graphical model, kita bisa memberikan interpretasi secara graf, ya, secara graf dari hubungan-hubungan atau hubungan-hubungan kausal atau model kausal tersebut. Nah, ini contohnya. Jika sebuah variabel y, ya, itu adalah child, nah ini kita mencoba menginterpretasikan dalam konteks graf dan berbicara dalam domain hubungan kausal. Gitu. Jika sebuah variabel y itu adalah child dari x, masih ingat ya tadi ya di video sebelumnya, jika y adalah child dari x di sebuah graphical causal model, maka x itu adalah direct cause of y. Jadi bisa kita lihat kalau berbicara parent dan child, maka itu dua buah node yang adjacent, langsung dihubungkan dengan edge. Ini jelas directed edge. Bagi bisa kita gambarkan nanti seperti ini. Ya. Ini contoh y adalah child dari x, maka x adalah direct cause dari y. Jika y yang kedua ya, yang ini, jika y adalah descendant dari x, maka x ini adalah potential cause of x, disebut potensial. Jadi seberapa besarnya itu memang perlu dibahas lebih ya, direpresentasikan dengan cara-cara yang sedikit berbeda dengan yang direct tadi. Jadi contohnya ini adalah path. Jadi umpamanya x melalui m baru ke y. Nah, ini potensial, dia memang kita sebut x menyebabkan y, tapi extend-nya itu harus perlu penjelasan lagi gitu ya. Sejauh mananya itu perlu dijelaskan, maka disebut potensial gitu. Bisa jadi besar, bisa jadi lebih kecil dan seterusnya, efeknya begitu ya. Oke. Nah, sekarang contoh dari SCM dulu. Contohnya ini adalah gaji ya, kita ini case-nya ya, kasusnya adalah besaran gaji bergantung pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja ini ya, pengalaman kerja. Contohnya U-nya ini exogenous variabelnya adalah X dan Y. Kemudian endogenous-nya itu adalah Z nih. Kemudian fungsinya ada satu adalah FZ. Jadi fungsi untuk menentukan nilai Z. Apa di sini fungsinya? Kita lihat FZ adalah didefinisikan Z sama dengan 2X plus 3
Y. Jadi di sini bisa kita bayangkan nilai Z itu bergantung pada X dan nilai Y. Di 2X plus 3Y. Jadi X dan Y itu menentukan nilai Z. Oke, di sini Z apa sih? X dan Y apa sih? Di sini Z itu adalah salary-nya, besar gajinya. Jadi besaran gaji itu akan ditentukan dari tadi bukan level pendidikan ya. X itu adalah berapa tahun pendidikan yang sudah ditempuh. Sebenarnya juga level. Jadi kalau memang diindikasikan sekian tahun, berarti dia mungkin sudah S1. Sekian tahun dia sampai S2 dan seterusnya. Jadi X ini adalah exactnya adalah jumlah tahun dalam pendidikan, Y ini adalah jumlah tahun dalam karir pekerjaan lah, kira-kira begitu. Jadi kita ingin melihat hubungan bagaimana sih lama pendidikan dan juga lama experience dalam pekerjaan itu menentukan gaji gitu. Oke. Kita lihat X ini adalah lama pendidikan dan Y ini adalah lama pengalaman bekerjanya dan ini adalah gajinya. Jadi gaji ditentukan dari X dan Y. Oke. Nah, kita lihat nilai Y bergantung X dan Y. Nanti bisa kita bayangkan ketika kita menggambarkan graphical causal modelnya, itu nanti ada panah dari X dan Y menuju Z. Nah, ini contohnya. Oke. Di sini kita lihat fungsinya seperti ini. Ya, Z itu ditentukan oleh X dan Y. Nah, ini bentuknya. Z ditentukan oleh X dan Y. Oke. Jadi ini SCM-nya, ini graphical causal modelnya. Ya. Oke. Nah, itu tadi contoh yang sederhana. Nah, sekarang kita langsung sambung ke rule of product decomposition. Untuk modelnya acyclic, kan kita tadi menggunakan directed acyclic graph ya. DAG. Ini contoh DAG ya, tidak ada acyclic dan ini directed. Ini contoh DAG. Oke. Ini dengan bahasa probabilitas kita bisa menuliskan seperti ini. Ya. Jadi join distribusi dari semua variabelnya, umpamanya X1, X2 sampai Xn, jadi probabilitas dari X1, X2 sampai Xn dalam konteks join distribusinya itu adalah produk dari produk itu hasil perkalian dari apa? Probabilitas X1 X ke I ya, dimulai dari X1 given atau mengetahui parents dari I tersebut apa. Ingat ya, parents berarti direct cause-nya apa. Ya, jadi ini bisa contohnya umpamanya P dari X parents-nya adalah Y dan seterusnya. Oke, jadi nanti kalau kita jabarkan, ini contohnya, umpamanya kita diberikan sebuah causal graph yang sederhana, ya, dari ada X menuju Y, ada X menuju Y, Y menuju Z. Jadi ya, kalau yang tadi mungkin kalau not ya seperti ini ya tadi ya, X, Y, Z gitu ya. Nah, ini bisa kita representasikan dalam konteks product decomposition-nya itu seperti ini. Jadi join distribusi dari variabel X, Y sama dengan dan Z, itu kita tulis seperti ini. Itu adalah probabilitas dari X, probabilitas dari X ya, karena X ini langsung. Jadi ini ingat ya, masih di slide di materi awal kita membahas tentang probabilitas. Jadi probabilitas dari variabel X itu nilainya adalah nilai tertentu ya, dari yang mungkin menjadi nilai variabel X ya. Ini nama variabelnya, ini adalah merepresentasikan nilai tertentu. Jadi kan bisa nilainya banyak ya, ada X1, X2, X3. Nah, ini salah satu nilainya gitu. Jadi ini adalah probabilitas dari X adalah nilai tertentu ini. Kita representasikan dengan X kecil. Dan dia langsung, karena dia ini adalah variabel yang pertama, ini variabel yang pertama. Jadi tidak ada
tidak bersyarat, tidak berkondisi pada, tidak mengkondisikan pada variabel lain seperti ini. Kalau ini adalah probabilitas dari Y sama dengan nilainya tertentu, nilai Y ya. Probabilitas dari variabel Y itu adalah nilai tertentu given atau mengetahui nilai X sama dengan Y. Kenapa sekarang pakai kondisi seperti ini, condition on X sama dengan X kecil ini? Karena kita lihat X menyebabkan Y. Ini adalah direct cause, ini adalah parent dari Y. Maka di sini kita tulis parentnya, sesuai ini tadi ya bentuknya. Given parentnya. X tidak punya parent, tidak ada parentnya di sini, maka tidak pakai format seperti ini. Z juga parentnya Y, maka kita tulis seperti ini. Nah ini semua quantity ini bisa dihitung. Begitu dapat angkanya bisa kita kalikan. Inilah maksud produk hasil perkaliannya. Oke. Ya, itu rule of decomposition. Jadi untuk melengkapi bagaimana kita nanti merepresentasikan hubungan kausal dalam bentuk SCM dan mengasosiasikan dalam bentuk graphical causal model.